Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah atas karunia nikmat sehat dan sempat yang Allah anugerahkan kepada kita. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa ya. Oke. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, semoga anak-anak sehat lahir batin ya. Sehat. Insya Allah dalam pembelajaran nanti anak-anak dapat menerima apa yang disampaikan oleh Bapak Guru dengan sebaik-baiknya. Anak semua, sebelum kita memulai pelajaran, saya harap salah seorang di antara anak-anak memimpin doa. Oke, saya persilakan pada Mas Irham untuk memimpin doa pada pembelajaran sore hari ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kawan-kawan kita memulai pembelajaran pagi ini dengan berdoa bersama. Anak-anak semua, sebelum pembelajaran ini dimulai, saya presensi dulu satu persatu ya. Saya panggil dulu Mas Arif Rahman, hadir? Hadir Pak. Pak Ahmadi? Hadir Pak Guru. Mas Aziz? Ya, hadir. Ya, terima kasih. Insya Allah semuanya hadir pada pembelajaran hari ini. Dan jangan lupa mengisi presensi juga di classroom yang sudah Bapak siapkan di sana. Tinggal mengisi nama, nomor absen, dan seterusnya. Anak-anak semua, masih ingat materi pertemuan yang lalu? Masih lalu. Bisakah Mas Asrori menyampaikan apa pelajaran yang lalu? Ya, baik Pak. Untuk kemarin kita sudah belajar tentang hukum tajwid Pak. Di antaranya ada hukum guna, yaitu ada non bertasdid, yaitu pada kalimat contoh seperti inna. Kemudian juga ada hukum idgham biguna, yaitu apabila ada tanwin atau nun mati bertemu dengan salah satu huruf ya non mim wawu. Dalam contoh ini qiyama wa qu'uda, yaitu tanwin bertemu wawu Pak. Kemudian juga kita belajar hukum qalqalah sugro, yaitu karena apabila ada huruf qalqalah, yaitu yang mati di tengah kata. Demikian Bapak. Ya, luar biasa apa yang disampaikan oleh Mas Asrori ini. Betul-betul beliau paham dengan bacaan Al-Quran sekaligus ilmu tajwidnya. Oke, anak-anak semua yang saya cintai, ini yang harus kita pelajari. Ya, ada kompetensi dasar yang harus anak-anak ketahui, yaitu yang pertama, meyakini kebenaran ketentuan dakwah berdasarkan syariat Islam dalam memajukan perkembangan Islam di Indonesia. Yang kedua adalah bersikap moderat dan santun dalam berdakwah dan mengembangkan ajaran Islam. Yang ketiga nanti menganalisis dan mengevaluasi strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita, anak-anak semua, setelah mengikuti proses pembelajaran, diharapkan nanti apa itu? Yaitu meyakini kebenaran ketentuan dakwah berdasarkan syariat Islam dalam memajukan perkembangan Islam di Indonesia. Yang kedua adalah bersikap moderat dan santun dalam berdakwah dan pengembangan ajaran Islam di Indonesia. Yang berikutnya adalah mengidentifikasi strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Lalu berikutnya adalah menjelaskan strategi perkembangan Islam di Indonesia. Nah, itulah tujuan
daripada pembelajaran kita hari ini. Nah, setelah kita mempelajari itu, diharapkan anak-anak nanti nilainya itu harus KKM, mencapai KKM, yaitu 75. Sebab kalau di bawah KKM berarti belum lulus. Anak-anak harus mencapai nilai KKM tersebut. Nah, untuk mengawali pelajaran inti pada hari ini ada satu ayat di dalam surat An-Nahl. Saya harap Mas Irham untuk membacakannya ini, sekaligus terjemahannya. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadil billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ya, terjemahannya Mas. Artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Oh, luar biasa. Bacaan Quran Mas Irham ini luar biasa. Wah, ini betul-betul anak pintar ini. Nah, oleh karena itu untuk memperjelas masalah perkembangan dakwah Islam dan perkembangan Islam di Indonesia ini, maka kita nanti akan mengadakan diskusi anak-anak semua. Ya, diskusi sudah Bapak persiapkan untuk masing-masing kelompok. Kelompoknya dibagi 4 ini, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, oleh karena itu nama-nama kelompoknya ini nomor 1 Bu Erna itu sebagai ketua, yang kedua Pak Asrori, yang ketiga Pak Slamet, yang keempat adalah Pak Wiono. Ya, nah itulah kelompok-kelompok diskusi yang akan kita laksanakan pada hari ini. Monggo Bapak beri waktu selama 25 menit untuk mengadakan diskusi. Dipersilakan. Siap, Pak. Baik, Pak. Silakan. Cukup. Untuk kelompok 1, silakan dipresentasikan daripada hasil diskusi kalian tadi kepada teman-teman kalian. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin mempresentasikan hasil diskusi dari strategi dakwah melalui perdagangan. Perdagangan menjadi cara pertama dakwah Islam di Indonesia. Cara ini hanya dilakukan para pedagang Muslim dari dan Persia pada awal kedatangan mereka. Wah, bagus. Terima kasih Mbak Erna yang sudah menyampaikan presentasi kelompok 1 dan menyampaikan tentang strategi pertama itu adalah perdagangan. Berikutnya presentasi dari kelompok kedua, silakan. Baik, saya Pak mau menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Ya. Tentang strategi dakwah melalui perkawinan, bahwa para pedagang Muslim yang juga mubalik menikahi permaisuri atau putri raja dan kaum bangsawan. Hal ini memudahkan tersebarnya Islam di kalangan kerajaan, sehingga kemudian lebih mudah menyebar kepada rakyatnya. Terima kasih, Pak Guru. Ya, terima kasih Mas Irham. Wah, luar biasa penyampaiannya tentang dari kelompok kedua ini. Berikutnya adalah presentasi dari kelompok ketiga. Dipersilakan. Untuk kelompok 3, terima kasih. Dari hasil diskusi terkait dengan strategi dakwah melalui pendidikan, yaitu cara yang banyak dilakukan oleh para mubalik, khususnya para wali songo, dalam mendapatkan Islam di Nusantara itu dengan memanfaatkan tempat
menuntut ilmu dari para biksu agama Hindu maupun Buddha yang disebut dengan mandala, kemudian lalu dirubah oleh para pendakwah Islam, penwali songo menjadi pesantren untuk mendidik para santri, Pak Guru. Ya, luar biasa sekali. Kelompok 3 yang menjadi juru bicara adalah Pak Slamet. Terima kasih, Mas Slamet. Ya, Mas Slamet. Ya. Ya, berikutnya adalah kelompok 4. Dipersilakan. Kita strategi dakwah melalui tasawuf. Dalam tasawuf, ajaran Islam sangat mengedepankan toleransi dengan budaya setempat. Hal ini dapat diketahui dari banyaknya acara bangunan yang di penanggalan bahasa dan kesenian budaya lokal yang bercorakkan Islam. Ya. Yang kedua, strategi dakwah melalui kesenian. Melalui kesenian yang ditontonnya, masyarakat mengenal dan menerima Islam dengan baik tanpa paksaan. Hal ini yang dilakukan oleh para wali songo dan para mubalek di dalam menyebarkan ajaran Islam dengan menyisipkan dakwah dan nilai Islam dalam pertunjukan kesenian, Pak Guru. Ya, bagus sekali Mas Yono, apa yang disampaikan oleh kelompok presentasi kelompok 4 ini ya, luar biasa sekali. Nah, kemudian daripada itu, sebelum kepada pelajaran berikutnya, mungkin dari anak-anak bisa menyimpulkan daripada dakwah Islam yang kita pelajari pada hari ini. Mungkin ya, Ya Pak, saya Pak. ya. Oh, Mas Asrori, silakan disimpulkan, Mas. Ya Pak, setelah kita belajar dari diskusi tadi dan apa yang dipaparkan oleh teman-teman kaitan dengan strategi dakwah dan perkembangan Islam yang ada di Indonesia dan juga penjelasan dari Bapak Guru tadi, kami menyimpulkan bahwa ada 5 cara strategi tentang masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama melalui perdagangan, kemudian yang kedua melalui perkawinan, kemudian yang ketiga dari jalur pendidikan, kemudian yang keempat melalui tasawuf, dan yang terakhir melalui jalur kesenian, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, luar biasa ini Mas Asrori sudah bisa menyimpulkan daripada pembelajaran kita pada hari ini. Dan Bapak sedikit menambahkan anak-anak semua bahwa kita berdakwah itu harus dilakukan oleh siapapun juga, tidak hanya oleh guru agama, tapi semua manusia itu pada prinsipnya adalah juru dakwah. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, memberi contoh yang baik, maka itu artinya kita sudah berdakwah, dan itu insya Allah bisa dilihat oleh orang, dan itu merupakan pembelajaran bagi orang. Jadi berdakwah itu sangat luas maknanya. Anak-anak semua, oleh karena itu sebelum pembelajaran ini kita tutup, maka silakan nanti anak-anak mengerjakan soal-soal latihan yang Bapak tugaskan kepada kalian yang ada di Google Form, yaitu melalui form LKPD yang sudah ada disebutkan di sana. Kemudian untuk materi pertemuan selanjutnya membahas tentang manfaat dakwah bagi kehidupan manusia. Jadi yang namanya dakwah itu tentu akan banyak memberi manfaat kepada kita. Istilah dakwah tadi yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi dalam kehidupan itu kita harus banyak beramar ma'ruf nahi mungkar. Sebelum kita tutup pembelajaran pada sore hari ini, ada satu motivasi yang akan Bapak sampaikan kepada anak-anak, yaitu apa? Yang pertama, tidak ada keberhasilan tanpa kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Yang kedua adalah menjadda wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti sukses. Nah, untuk itu anak-anak semua yang Bapak cintai, monggo di akhir pembelajaran kita ini, salah seorang di antara kalian monggo untuk menutup doa kafaratul majelis atau doa berakhirnya dalam suatu pembelajaran. Monggo dipimpin oleh Mas Irham. Ya, monggo Mas Irham dipimpin doa pembelajaran akhir hari ini. Kawan-kawan, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan kafaratul majelis bersama. Wahid Isnin Salasa. Anak-anak semua yang Bapak cintai, demikian yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa berjumpa pada pembelajaran yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.